Arno. Halo. Ya, gimana sehat bro? Sehat. Jadi kita hadirkan expertnya supaya bukan Ya. Jadi kalau sampai ada yang salah, tolong Aduh. Kita di sini hanya host aja ya. ya, kita hanya menjembatani. Betul. Yang dijembatani salah, Ya. urusannya dia. Ya. Gimana? Terus, Dokter Andi, hari ini kita mau ngebahas produk kesehatan untuk ikan. Ya. Ya, yang dimana ini ada produk-produk dari Aquamed. Ya. Jadi pertama kita pengen tahu dulu, kita pengen clear dulu. Bener nggak sih Aquamed ini formulatornya dulu? Dok? Iya benar. Oh ya, nggak Iya. kaleng-kaleng. Iya, ya. kaleng serem ya. Jadi secara formulasi ini Emang apa ya, medical ya? Iya, emang Medical ya? sesuai namanya juga kan Aquamed. Jadi emang fokusnya kita emang di medikasi. 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 Jadi berhubungan dengan obat-obatan. Ya, betul. Nah, tapi bukan sekedar klaim, Benar, tapi memang benar. benar-benar Benar. disebutnya Riset apa? Iya, udah Udah ada riset dan emang risetnya gitu udah ya? dipikirin. Nggak cuman kan kebanyakan obat ikan yang beredar di pasar Yes. tuh obat dropsy ini, obat cloudy ice ya gini-gini. Nah, saya nggak mau yang kayak gitu, tapi ya obatnya lebih lebih gimana ya? bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Secara kesehatan. Nggak cuman asal klaim obat ini obat ini. Karena kan banyak nih ya obat-obatan itu bisa ini, bisa Iya. ono, tapi kalau dilihat nggak ada ingredient. Benar. Betul, cuman langsung biasanya untuk penyakit-penyakit ini dan langsung takarannya pakai apa gitu kan, biasanya gitu doang kan. Bahkan ada yang nggak ada takarannya. Terus di bawahnya ada tulisan bintang gitu, semoga sembuh. Iya gitu deh. Ya, oke. Jadi ini teman-teman jelas ya, Aquamed ini formulasinya benar-benar secara medikasi memang bisa dipertanggungjawabkan dan memang formulatornya ada orangnya jelas, yaitu Dokter Tandi ya gitu. Jadi bukan quote unquote asal-asalan. Nah, di sini kebetulan ada beberapa jenis produk Ya, yang yes, betul. Ini ada Aqua Clear, ada FMG ya. Di sini ada Aqua Plus. Ini mungkin banyak teman-teman juga udah tahu apa itu Aqua Ya. Plus. Dan di sini ada Aqua Dose gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu secara singkat gitu loh. Sebenarnya Aqua Clear ini apa? Oke. Gitu. FMG ini bagaimana? Begitu juga Aqua Plus dan Aqua Dose. Mulai dari Oke. Aqua Clear dulu lah. Oke, mungkin saya ceritain dulu emang dari awal bikin Aquamed tuh kita punya produk unggulan flagshipnya itu emang si Aqua Plus ini nih. Oh, pertama kali ya? Oh, ini ya? pertama kali nih ya. Flagshipnya ini emang begitu saya ketemu sambil riset dari dulu kan cari apa nih yang bisa bikin obat luka nih. Biasa kan orang pakai PK ya. Ya, dulu ya tuh. Iya, yes. Jadi semua tuh colek-colek gitu. cuman yang sisiknya pada kebakar. betul. Jadi ada beberapa kelemahan PK itu perih, Oh iya, karena kan iya, agak keras pastilah. kali ya untuk ikan perih koi ya. banget dan Sebenarnya buat kita juga kalau pakai gitu perih bro. perih. Kalau kita punya luka Benar. pun berasa perih. Nah, walaupun tujuannya emang itu emang bener sih buat luka. PK itu sering dipakai buat luka. Tapi emang kalau caranya orang koi Ya, itu perih, jadi akibatnya apa tuh? Lukanya itu oke kering sembuh. Tapi jaringan yang sehatnya itu ikut kebakar, ikut mati. Jadinya nggak tumbuh sisik baru. Ya. Jadi kayak keloid. Oh, ya. Gitu. Makanya ini saya bikin Aqua Plus yang lebih cenderung lebih safe lah. Oke. Dan ini emang udah ada kandungan antibiotiknya, udah ada kandungan antiseptiknya juga. Jadi sebenarnya nggak perlu ditambahin apa-apa pun udah oke. Oh, sebetulnya nggak perlu pakai obat-obatan yang lain. Iya. Kalau luka pakai ini aja bisa. Iya, maksudnya kalau teman-teman tuh kadang-kadang di penghobi masih rasanya kurang mantep, dikasih tetayocin lah, dikasih betadine, Iya. dikasih propolis, Bahkan ada yang pakai suntik lagi gitu kan, biasanya habis ada kasih oh disuntik lagi ya. suntik lagi biasanya. Biar mantep ya. Emang kalau orang koi emang maunya yang mantep. Tapi sebenarnya udah kalau emang cuma sekedar luka kejedut gitu-gitu udah cukup. Atau bekas cutting. Oh, Gitu. Perapian Bekas gitu ya. cutting ya. Oh, bisa gitu ya? Bisa banget. Pokoknya secara gampangnya kita bilang luka eksternal. Betul. Luka eksternal ya. Eksternal yang sifatnya ringan. Betul. Bisa pakai Aqua Plus ini. Nah, tapi kalau misalkan lukanya akibat misalkan ada parasit atau misalkan Iya. kondisier, tentu aja nggak cuma lukanya kita obatin, tapi penyebab utama dia Iya. luka kita harus cari tahu dulu. Biasanya kan, nah, kayak biasanya
borok lah gitu, clear gitu. Oh, Nah, berarti kan kalau kayak gitu kan ada bakterinya. betul, ada bakteri, ada parasit. Nah, itu nggak bisa tuh cuma aku. Nah, benar. Jadi aquaplas ini cuma lukanya doang, tapi penyebab dia luka, kadang-kadang kita harus cari tahu. Ini aja di sini sampai sini gue salah. Gue mikirnya dulu ini perban. Oh, sampai bandage gitu aja ya. Ya, tapi emang fish bandage karena begitu dia nempel di air dia Iya kan tapi perban kan. betul. Gitu. Jadi kan gue mikirnya adalah itu perban. Jadi kalau misalkan luka tadi, yang Yes. tadi dokter tadi, luka luar, lu kasih betadine, lu kasih itu. Ah. Supaya apa? Betadine begitu masuk air tuh masih menempel. Ya sama nempel, si nggak lukanya. larut di air gitu Iya, kan tujuannya. Kalau betadine kan dikasih atau tetayudin Langsung larut. masuk air kan Larut. Benar, Benar. Jadi gue berpikirnya adalah, oh ini kita kasih betadine, Ah. terus kita perbannya pakai ini. Nah, Oh, ternyata salah ya? tapi ternyata di sini udah, bahkan kan kita juga tulis nih sebenarnya di dalamnya ada apa aja. Ah. Jadi udah ada antiseptiknya, udah ada antibiotik juga. ya. Jadi sebenarnya kalau nggak dipakai betadine juga Udah cukup. Udah cukup Udah ya. cukup. Oh, gitu. Dan banyak juga itu ya teman-teman itu yang pakai ini masih udah pernah kita bikin kontennya tentang cara penggunaannya itu masih banyak yang salah. Ada di IG-nya Onelito Koi. ada di IG-nya Koi Vet juga. Koi Vet juga. Ah, oke. Pemakaiannya, gitu Nah, ya. jadi orang tuh masih sukanya ngasihnya tebel. Ah iya, biar ngumpul-ngumpal biasanya kayak Nah, iya. warna udah biru-biru mengkilap Iya. gitu kan biasanya. Bulung-bulung begitu-gitu. Ah. Iya, tapi emang lucu sih kalau begitu dikasih ke ikan tuh Ah. pas berenang itu masih ada biru-birunya tuh emang Ah. catching Ya, banget ya, eye catching banget ya. Ya, jadi orang Sama lagi tadi Dewa sih, keren ya kalau pakai gitu-gitu ya. ya. Tapi nggak cuma keren-keren doang, emang ada fungsinya. Ada fungsinya. Iya. Ya, oke. Jadi banyak juga yang salah pemakaiannya. Pemakaiannya. Gue sih masuk yang salah. Jadi kepalanya itu kepala kita potong. Iya, banyak yang dipotong. Lubangnya kita gedein. Karena itu suka dikasihnya tuh, Iya. padahal kita ngasihnya sebenarnya dari agak jauh. Terus nanti mungkin Pencet. lihat aja di konten IG-nya. Oh, kayak debu gitu aja keluar gitu ya. Jadi kayak nyembur. Bedak gitu ya. Ya, betul, betul. I see. Tipis-tipis. Jadi tipis-tipis itu pun dia udah nutupin. Ah, Gitu. jadi sampai nemplok kayak Iya. buat cewek biasa pakai foundation gitu nggak perlu gitu ya. Iya, lagi kok paham lagi. Makin gitu dia ya. gumpel, nanti makin gampang Lepas. copot. Ah, I Tuh, Jadi see. pakainya tipis-tipis. Kalau mau taburin betadine lagi, kasih betadine dikit, terus dikasih tipis lagi. Gitu. Oke. Nah, Oh, jadi Jadi banyak salahnya juga sih mengerti. Siapa? Ini tadi baru. Ini nah, flex apa namanya? flagship jadinya. Flagship. Nah, jadi Produk emang unggulan. produk Dan unggulannya. pertama kali dari Aquamed ini ya. Betul. Dan oh iya tadi seperti tadi bahas. Saya pikir ini awalnya ini adalah produk adaptasi gitu Oh, dari iya. luar. Ini serius. Ini dari awal pikirnya itu Aquaplas itu dari luar, entah itu adaptasi dari produk Amerika atau dari Eropa lah gitu. gitu kan. Itu adaptasi, ternyata ini buatan Iya, buatan Indonesia, tapi memang konsepnya itu Aquamed dari awal saya bikin itu memang kita obat apa yang ada di luar negeri yang kita bisa formulasikan Ah. dan emang bisa kepake gitu, kita produksi dalam negeri. berarti ini pertama kali di Indonesia dan Iya. maka mungkin kita sebut Bahkan dunia ini dong. kalau kau bawa ke Jepang, breeder-breeder pada bingung. Obat apa gitu. Obat apa ini? Iya. Gitu. Ya, jadi ini suka kita bawa ke Jepang. Keren. Kita introduce ke breeder-breeder di Jepang. Bahkan ketemu teman-teman Dari apa ya, ya dealer dari luar negeri. dealer dari luar negeri lah. Sampai di Amerika ada beberapa IG-nya juga udah ada yang posting pakai ini. Iya. Dijelasin. Ya sebenarnya Iya. produk ini udah kita lagi cari cara bawanya ke Bisa keluar tuh gimana? karena banyak yang nanyain. Iya. Jadi breeding bisa saja kita belajar dari Jepang, tapi Aquaplas Belajar di dokter Andi. orang Jepang kayaknya belajar sama orang Indonesia ya. Gokil. Nah, gitu. Jadi kita juga punya keunggulan. Kan? Oke, Yes. Dok. Lanjut. Oke, mungkin tadi udah singgung yang masalah kenapa penyebab lukanya salah satu itu biasanya bakteri sama parasit. Yes. Oke. Nah itu ada ditutupin sama di cover sama dua produk ini. Satu Oke, Aquaclear, satu FMG Mix. Nah mungkin kalau FMG Mix ini teman-teman di dunia koi atau dunia ikan yang lain pun udah familiar ya. Yes. FMG formalin malasid. Sebenarnya ya isinya ya itu udah disebutin dari namanya FMG formalin malasid. Bentar. Formalin. Nah, aduh. Nah ini gini nih dok nih, maaf nih dok nih. Ya. Kan nih, Maaf nih. iya. Kan di dunia parkir ini kayaknya masih ada terbagi dua kubu ya. Betul. Masih ada yang pro kontra terkait dengan formalin, ada yang benar-benar kayak enggak deh kalau misalnya formalin bahaya, keras segala macem lah gitu kan. Tapi ada juga yang menganggap memang perlu sih kayaknya formalin deh untuk penyembuhan beberapa
penyakit gitu kan. Nah, dari sudut pandang sendiri untuk Dokter Ramdi gimana nih? Apakah benar seperti yang benarnya seperti apa gitu kan? Oke, jadi sebenarnya kalau saya lihat di penghobi itu ada dua kubu gini. Jadi berani pakai FMG, nggak berani pakai PK. Berani pakai PK, nggak berani pakai FMG. Jadi ya Itu gitu. banget kan? Itu banget. Iya. Jadi ada dua kubu itu. Sebenarnya dua-duanya valid. Dan kalau di semua obat yang jelas ya, maksudnya senyawanya jelas. Kalau dipakai sesuai dosis dan sesuai fungsinya, ya obat ya paten. Medikasi ya. Iya, medikasi ya paten gitu. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Contohnya antibiotik pun, antibiotik ini pasti juga ada efek sampingnya gini-gini. Makanya kalau kita beli obat di apotik, kita baca di kemasan pasti ada kontraindikasi ini. Ada mungkin menimbulkan efek samping seperti ini nih. Ya, Tapi ya. kan kita udah tahu pemakaiannya seperti ini, dosisnya seperti itu. Jadi kalau obat sesuai tujuannya, sesuai dosis, itu ya sah-sah aja. Ya. Mau yang aliran PK, kalau emang sesuai, maksudnya sesuai tujuannya untuk parasit ini, untuk pengobatan ini ya boleh. FMG kalau sesuai dosisnya, sesuai tujuannya, ya pasti berfungsi dengan baik Makanya juga. kenapa kalau dokter nanti periksa ikan, itu selalu ngambil sampel Ambil lendir sampel, dan di cek mikroskop. di mikroskop. Biar tahu parasitnya Parasitnya apa gitu ya? Benar. tersebut. Jadi nggak nerka-nerka gitu ya? Ya, Betul. dan obatnya jelas nih, pakainya Ini jenis parasitnya ini, pakai obat ini, jenis parasit ini pakai obat yang Nah, kalau penghobi kayak saya mah, lihat nih, kira-kira ini udah kayak pesulap merah gitu ya. Nah, ini nih gitu ya. Tapi balik lagi dong. Ini jadi sebenarnya Nah, apa? FMG itu obat anti parasit. Antiparasit. Antiparasit. Parasit yang seperti apa sih? Jadi Di cover. sebenarnya gini, FMG itu termasuk obat anti parasit yang broad spectrum. Broad spectrum berarti Artinya luas cakupannya luas. Tapi dia kerjanya yang efektif itu untuk bunuh protozoa. Protozoa. Jadi parasit jenis protozoa. Oke. Jadi kalau teman-teman paling sering dengar white spot. Nah, itu white spot itu sebenarnya penyebabnya tuh parasit, namanya Ichthyoptereus. Nah, itu bisa dibunuh pakai FMG. Ada lagi mungkin teman-teman dengar Kilodonella lah, terus ada Costia, nah macam-macam lah. Parasit tuh macam-macam. Itu keluarganya protozoa. Benar, protozoa. Oh, I see. Jadi itu pakai FMG itu efektif. Oke, dengan dosis sesuai takaran. Betul. Kalau misalkan ikan yang sudah terkena parasit seperti protozoa seperti itu dan posisi ikan ada di kolam, berarti yang harus di-treatment ikannya aja atau sekolam-kolam? Oke, jadi gini, ini juga sering ditanyain. Kalau misalkan saya ngambil sampel dari satu kolam, misalkan satu kolam ini populasi 40 ekor lah. Biasanya saya ambil 3 ekor, 4 ekor yang mewakili populasi ini. Begitu ketemu ada parasit, saya cap satu kolam ini udah terinvestasi Terkontaminasi. sama parasit. Oke. Jadi kita pengobatan harus satu kolam. Kolam. Itu, Bro. Karena gini, Jadi kalau sekalipun misalnya nih dalam 40 ekor itu yang kelihatan Sakit kena- cuman- sakit iya, cuman 1-2 tetap ekor, satu tetap kolam. pengobatannya satu kolam gitu ya, Dok? Betul, betul. Kenapa begitu? Karena gini, begitu parasit itu nemplok di satu ikan, nah ikan itu paling ciri-ciri yang paling jelas itu kalau ada parasit itu dia flashing, gatel-gatel. Flashing itu kan sebenarnya ikan tuh gatel, karena dia nggak punya tangan, nggak bisa garuk. Iya, garuk ya. Dia gesek-gesek ke benda-benda di kolam yang tajam. Ya. Contohnya apa? Bottom drain lah. Jadi suka gesek-gesek di bottom drain, terus di skimmer lah, atau nggak di dinding. Kolam gitu ya. Nah, yang kasar-kasar pokoknya dia gesek-gesek. Nah, itu ciri-ciri yang paling jelas itu kena parasit. Ya. Nah, begitu dia gesek-gesek, biasanya parasit itu copot, Lepas lah. lepas. Nah, begitu kolamnya padat, parasit yang lepas ini renang-renang nempel lagi di Nempel ikan lagi yang ke lain. ikan yang lain. Tertular lagi ya. Nah, kenapa makanya kalau misalkan populasi kolamnya tuh padat, penyakit tuh lebih gampang nyebar. Karena sifat parasit atau protozoa ini pasti mencari inang Betul, karena namanya parasit dia harus butuh Ya, host. butuh ya. Butuh host. host ya. untuk dia bisa Survive. hidup, dia butuh inang. Betul. Nah, jadi treatment di kolam itu malah harusan tuh ya kalau udah kayak gitu ya. Iya, harus. Kontradiksinya, bagaimana dengan bakteri yang ada di filter kolam? Oke, gini, karena ini ada mengandung formalin. Yes. Walaupun kan udah diracik, formalinnya dosisnya pun sebenarnya masih dalam safe gitu ya, masih aman. Pasti akan menurut saya tetap berefek lah. Oke. Ngaruh, walaupun nggak akan sampai habis total. Nah. Karena nggak sekeras itu kita pakai formalin di dalam. Oke, jadi bakterinya tetap ada yang mati, Ya. tapi bukan berarti
seperti restart kolam. Restart, Ya, nggak menggunakan- start dari awal gitu ya. Enggak. bukan kayak kita pakai kaporit lah ya. Iya, kalau kaporit keras Kalau gitu. kaporit kan memang total tuh mati. Betul. Oke, guys, jadi jangan khawatir Jangan kalau khawatir. treatment di kolam pun sebenarnya nggak ada masalah. Iya. Sekarang aqua clear. Aqua clear. Nah, ini Nah, apa oke. lagi dong? Aqua clear. Oke, jadi bukan mineral water ya. jadi kenapa aqua clear? Karena dia sebenarnya desinfektan isinya. Desinfektan. Nah, Desinfektan itu apa? Nah, apa itu? Desinfektan Ingatnya itu saya desinfektan itu semacam kayak untuk buat tanaman tuh. Ya, benar, tapi desinfektan itu tujuannya mensterilkan. Ah. Jadi ada dua sebenarnya yang tujuannya mensterilkan, ada yang namanya antiseptik, ada yang namanya desinfektan. Bedanya apa? Antiseptik itu biasanya dikasih ke benda hidup, ke benda hidup. makhluk hidupnya. Makhluk hidup. hidupnya. Oke. Tapi kalau desinfektan dikasih ke peralatan, ke barang mati. Tapi sebenarnya desinfektan ini pun kalau dalam dosis yang pas pun bisa digunakan untuk kalau ada makhluk hidupnya. Tapi tidak kontak langsung. Betul, Gitu. karena tujuannya ini kan desinfeksi air, Oh, jadi mensterilkan bukan disemprotin ke ikannya gitu. Oh, jadi ke airnya ya. Betul, ke airnya. Oh. Jadi kenapa aqua clear? Karena dia tujuannya mensterilkan air. Oh, I Oh. see. Gitu. Oke. Nah, Yang disterilkan apa tuh kalau kayak gitu? Dari aqua clear itu. nah, ini jadi dia mensterilkan bakteri, jamur sama virus. Kalau tadi ini parasit, Oke. kalau ini bakteri, jamur, virus. Berarti ini bagus buat karantina dong. Nah, betul. Jadi cara pakainya gimana? Biasa H-1 ikan datang, biasanya saya udah saranin vet udah siap dong. H-1 ikan datang. air Kita apa segala macam. kita udah kasihkan ini dulu. Oh, justru sebelum ikan masuk. Sebelum ikan masuk ya, oh bukan ikan masuk terus kita kasih ya. Karena tujuannya disterilkan itu apa? Airnya. Airnya. Oh jadi semacam mungkin kayak orang-orang dulu kan mungkin pakai PK di PK dulu kan, habis itu diganti air lagi kan, Oh, atau iya, kayak gitu-gitu iya. kan biasanya. Ya, ya. Nah, kalau ini Berarti ini sebenarnya kita kan suka bilang nih ke penghobi, kalau mau terima ikan, H-1 siapin dulu nih bak karantinanya atau funnya, equipmentnya, Betul. isi air dan sebagainya, endapin dulu 24 jam. Nah, harusnya di saat itulah masuk aqua clear. Betul. Ngomong tuh, Pak. Salah kan Iya. ya, selama ini. Jadi H-1 itu lebih better lah. Oh, mengkondisikan Betul. environment si Betul. ikan sebelum masuk ya. berarti ya. Nah, Oke. dan selain itu sebenarnya ini juga bisa dipakai untuk mensterilkan peralatan, misalkan jaring. Jadi kita masukin ke dalam spray jaring atau enggak dipping, misalkan beberapa dealer atau mungkin penghobi pun ada yang se ekstrim itu, misalkan mau masuk ke kolam ada dipping, tempat dipping kaki. Gitu-gitu. Atau kalau kita pakai alkohol. alkohol baru ya. Oh, gitu. Terus pakai ini bisa ya? Ya, karena Lebih hemat dong berarti. nah, karena ini kan cuma diencerin lagi. Jadi ya, jadi lebih Iya nggak sih kok, Ini kan bener. Dosisnya 10 mili per 10 mili ton. per 1 ton. Nah, itu bisa hemat banyak ya. Banyak kalau Banyak. buat kayak bilang seperti itu. Walaupun misalkan untuk mensterilkan alat mungkin nanti dosisnya bisa banyak. dinaik lebih banyak. Misalnya pakai 20 atau 30 Iya. Kan 500 mili. Tetap irit lah. lebih irit. Iya. Nah, kalau misalkan nih kita udah mempersiapkan wadahnya, airnya, Amin 1, terus besok ikan datang, ikan masuk nih ke dalam tempat karantina kita. Perlu kita tambah lagi kan? Atau cukup sampai situ aja? Cukup sampai situ aja. Oh, nggak perlu diulang? Nggak perlu ada repetisi lagi, Nggak misalnya setiap berapa hari gitu nggak perlu ya. Nggak perlu. Nggak perlu. Jadi cukup untuk mensterilkan itu aja. Irit banget, guys. Irit. Badangnya dikit dong, guys. Tapi selain itu, sebenarnya walaupun dia tulisannya obat karantina ikan, kedua tujuannya untuk mensterilkan alat dan mensterilkan kaki atau segala macam. Ketiga, ada kasusnya pun bisa kita pakai di kolam. Di kolam juga bisa pakai. Atau ikan sakit yang kita karantina pun bisa. Bisa. Oh, Oh, ciri-ciri yang perlu pakai aqua clear apa? Jadi gini, misalkan ada outbreak, terjadi outbreak di kolam. Itu dong. Nah, outbreak tuh kalau saya Banyak bilang, banget istilahnya ya. iya outbreak kok taunya gini. Yuk, outbreak. itu mah break. Itu outbreak. Jadi kalau istilah yang lebih familiar di teman-teman koi itu bakteri crash gitu. Jadi satu hari ikan mati, besok mati itu saya bilang lagi outbreak, lagi wabah. Oh, terjangkit wabah. Jadi banyak ikan toto mendadak sakit mati. Oke. Langkah pertama yang kita bisa lakuin kan cek air. Oh, ini masalahnya air, atau kalau bukan air kita bisa tuangin ini dulu. Oh, jadi pencegahan pertama. Iya, kenapa? P3K. Betul. Kenapa dikasih aqua clear di saat terjadi outbreak?
tujuannya bukan menyembuhkan penyakit ikannya. Oh. Bukan, tapi mencegah penularan lebih lanjut. Dan mensterilkan Sterilkan air air, media filter segala macam. Jadi kalau gitu emang ikannya udah ada yang sakit, bukan yang kita nyembuhin dia, tapi mencegah penularan dari yang sakit ke yang masih sehat. berarti masih ada treatment selanjutnya dong Betul. berarti ya. Tetap harus dicari tahu sakitnya sebenarnya kenapa. Oke. banget tuh guys. Ya, jadi obat-obat Aquamed ini nggak cuma asal klaim. Bisa nyembuhin ini? Jadi nggak berani saya klaim-klaim karena tanggung jawabnya besar sekali. Iya. Iya, tapi emang sesuai tujuannya masing-masing aja. Jadi kalau problem yang terjangkit wabah, maka kita pertama itu yang kita harus lakukan adalah mensterilkan environment-nya dulu. Betul. Berarti kalau kita masukkan ini ke dalam kolam, balik lagi nih, pasti pertanyaan dari para penghobi, restart dong kolamnya, bakterinya. Bener nggak kalau kayak gitu? Ya. Sekali lagi obat-obat yang saya pakai emang ada sifat desinfektan, dia kan bunuh bakteri. Tapi emang nggak, kalau bakteri biologis itu gini, bakteri biologis itu ada yang dibilang namanya bikin biofilm. Ini kita lebih ini lagi ya, lebih edukasi banget. Film itu kayak cangkang telur. Betul. Iya. Jadi kenapa kita di media biologis dari awalnya media keramik yang warnanya putih, lama-lama jadi kuning. Ya, kuning. Ya. Yes. Itu kenapa? Itu artinya bakteri itu udah membentuk biofilm. Film. Oke. Dia bikin perlindungan. Jadi nggak akan segampang itu kena obat dia mati. Oh. Termasuk gini, kalau ciri-ciri gampangnya kalau kita punya karang gigi. Oke. Awalnya sebenarnya kan itu kotoran-kotoran Ya. dikit. Lama-lama jadi kuning keras. Ya, Itu bakteri yang di gigi itu udah membentuk biofilm. Biofilm. Kenapa harus sampai di scaling? Iya, scaling kerak-keraknya gitu kan. Itu sebenarnya bakteri. Itu bakteri. Nggak segampang itu Bakteri itu mati. Cuman pasti berkurang. Cuman nggak akan Langsung total semuanya habis. Kecuali kita pakai medikasinya ya kayak kaporit. Favorit. Dosisnya tinggi sekali. Ya. Nah, Ya. itu pasti Itu mah keras. Jangan Ada. bakterinya ikan-ikannya itu hilang Iya semua. tuh. benar. Kulit kita aja kalau kena kaporit keras atau formalin keras itu pasti Gatel, ngelupas. Ya, iritasi gitu lagi ya. Tapi kalau obat-obat yang ini yang udah saya formulasikan cenderung nggak akan sampai nol. nol. Jadi bakteri tidak nol, tapi tujuan utamanya adalah untuk membantu mengatasi wabah itu supaya tidak terus berjangkit. Betul. Gitu. Itu tahap pertamanya ya. Ini penting banget teman-teman punya di rumah yang namanya AquaClear supaya paling tidak bisa membuat pencegahan tadi. Betul. Ya, gitu ya. Nah, terus kalau misalkan pun sebenarnya ini jujur ngomong sih, gua kadang-kadang kalau misalnya ada ikan urat ya, gejalanya menuju aeromonas, itu karantina tuh. Gua pakai ini sama garam. Itu udah ini ya langsung 2 kali 24 jam maksimum Udah balik lagi. ya. gitu. Karena sebenarnya namanya bakteri Aeromonas, Pseudomonas itu di air pun di badan ikan yang sehat pun ada. Masih ada. Tapi begitu kondisi ikan drop, entah karena cuaca, entah karena kondisi air jelek, bakteri itu bisa bikin Langsung banyak gitu ya ini. ya kayak kita nih lagi cuaca gini-gini kalau kita pilek, tiba-tiba kita batuk. Ya, sebenarnya namanya virus itu ada. Ada. Cuman imun kita lagi bagus nih. Nah, Eh. jadi kalau misalkan kenapa dikasih AquaClear bisa better, karena steril, kondisi dia lebih cepat recovery. Jadi membantu untuk menstabilkan environment yang Iya, ada. bukan dia menyembuhkan. Bukan dia menyembuhkan. Oke, balik lagi. Ini bukan medikasi untuk penyembuhan, Betul. tapi mengontrol environment yang Betul. ada. Jadi dengan kondisi yang bersih pasti dia dari badan ikan sendiri bisa recovery. Iya. Jadi kayak aja ya. Ya, jadi jangan dikasih obat harapannya sembuh. Sembuh. Oh, oke. Tapi kita harus cari tahu dulu kenapa ikannya Ya, sakit. tetap ya ada Gitu. Step satunya adalah mencegah penyebaran, mengontrol yang namanya parasit atau bakteri itu menyebar dengan bentuk apa? Kita kasih dulu nih. Yes, clear. Benar. Step keduanya, kalau mau tahu sakitnya sebenarnya apa, telepon dokter. Untuk dikasih. Ya dong. Ya. Nah, jadi kasih obat-obat aja. Nggak tebak-tebak buah manggis gitu ya. Betul, kita pikir, kayaknya kalau kata dokter Andi mah nih parasit nih, Pak. Iya. Kasih dah FMI, padahal belum tentu ya. Nggak sembuh pakai obat yang lain lagi. Nggak sembuh beli lagi obat yang lain. Andi udah buntu baru panggil. Saya yang buntu. Ikannya udah sekarat baru panggil. Terus pas udah mati, salahnya dokter Anggi nih. Aduh. Percuma nih pakai dokter. Ikannya mati-mati juga. Ya, udah sakaratul maut ikannya baru dipanggil dokter. Ini ibaratnya ya, istilahnya kalau manusia gitu ya, amit-amit ya, udah ke dukun-dukun orang pintar, terakhir baru manggil dokter. Oke, next di sini ada Aquados. Oh, apalagi nah Aquados nih. Aquados itu sebenarnya obat bius. Ya sebenarnya
kenapa packagingnya gini dan kita kasih suntikan. Iya, ya, ini kayak kalau kita lagi di rumah sakit, kalau Ya, sistem infus dokter apa ngambil obat, colok pakai kan tuh. Iya, jadi sebenarnya emang tujuannya, saya sih harapan kedepannya profesi dokter ikan, dokter koi ini dokternya makin banyak. Karena banyak sebenarnya yang butuh bantuan. Jadi kenapa packaging ini harapannya dokter-dokter lain tuh bisa pakai dan steril. Steril. Dengan kemasan kayak gini dan dosisnya tuh benar-benar ketaker. Tapi kalau banyak dokter ikan lagi jadi banyak kompetitor tuh. Saya nggak ngerasa kompetitor sih sebenarnya. Iya. Tujuannya mulia sekali. Iya, mulia sekali. Untuk Ya, menyehatkan ikan-ikan koi Indonesia. Ya sebenarnya pun kalau dibilang ikan sehat tuh saya seneng gitu. Kalau customer ngelaporan ke saya tuh ikannya sehat tuh, jadi nggak cuma ikan sakit pagi-pagi bangun ikan sakit, mau tidur ikan sakit kan pusing gitu. Bener juga ya. Jadi dia pusing juga Pusing. ya. Jadi mendingan ikan tuh sehat tuh saya seneng. Iya. Nah kalau dengan banyak nanti dokter ikan di Indonesia, ya ini sebenarnya tujuannya marketnya memang untuk dipakai dokter. Profesional. Walaupun nyatanya di dunia koi semua orang bisa pakai bius. Iya. Kita juga pasti pakai sih. Nah, tapi dengan saya bikin packaging ini paling nggak teman-teman yang pakai pun jadi nggak sembarang tuang. Oke. Ini kan makainya susah bener nih. Ini harus pakai suntik kan? Nggak main pat Nah, gitu kan. sementara teman-teman di rumah banyak yang pakai. Nggak usah di rumah. Iya. Iya, walaupun saya nggak menyalahkan kalau udah biasa, silakan. Ini tutupnya pun bisa dipek gitu aja. Tuang. Cuman alangkah lebih baiknya emang kalau dihitung. Ya, hitung wadahnya berapa volumenya gitu ya. Jadi makainya irit. Ya juga Sesuai sih ya, takaran. takaran. Lebih irit lagi, ya kan? Lebih sedikit kok jualan. Kita mau lihatnya, ikannya belum pingsan nih atau belum tambahin. Padahal Sebenarnya kenapa pakai suntikan itu juga itu bantu lebih gampang larut. Jadi mungkin Om Faisal udah sering lah lihat saya pakai. Iya. Saya sedot dulu, set, dia buyar. Langsung nyebar. Dibanding dituang ini kita lihat belum tidur. Gumpel. kayak air sama minyak gitu ya, nggak langsung Padahal blending sebenarnya gitu ya. dosisnya udah pas, tapi karena dia belum larut, efeknya belum kerasa sama ikan. Jadi akhirnya kita tambahin lagi. Jadi dengan Gini pakai lagi suntikan gitu ya. itu ngebantu ngelarutin. Dan yang paling penting lagi nih kebiasaan kita nih, itu sayangan. Jadi pakai tutup, kurin, nempel nih. Kocak air, bener banget. Dan itu kan bawa bakteri ya ketutupnya ya. Nanti habis tutup itu Bener. langsung tutup, jadi rusak. Benar, itu merusak benar. Jadi kontaminasi. Kontaminasi. Tapi kalau pakai ini kan nggak bisa. Betul. Ya juga sih, benar. Nanti kan begitu disemprot kan udah nggak ada sisa di dalam. Betul. Jadi nggak ada yang perlu dipecek-pecek lagi. Betul. Jadi nggak ada air yang masuk ke dalam. Ya, dan tidak ada bakteri ataupun parasit yang mengkontaminasi si medikasi tersebut. Betul. I see. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau dulu kan kita kan pakai apa? Apa minyak cengkeh? Cengkeh. Minyak cengkeh atau Ada sabun antiseptik tuh. Ya kan? Oke. gimana tuh dok? Gini, Bedanya apa sih sama kayak gitu gitu loh? si D itu sabun itu Oh iya. itu memang ada efek bius. Cuman kan kita nggak pernah tahu sebenarnya dosisnya itu berapa. Berapa besar? Nah, kemudian kalau kita pakai sesuatu yang bukan tujuannya, tentu pasti emang Ya tidak Resikonya ada lah gitu ya. Ada resiko. efek samping tadi. Efek Iya. samping. Dan saya pernah lihat orang pakai itu begitu dikasih ikan itu udah gini-gini, begitu ditambahin lagi tuh ikan tuh perih sebenarnya. Dan insangnya tuh yang perih ya. Perih. Karena kan emang secara kerja obat ini emang dia lewat insang. Masuknya itu lewat insang. Sama kayak kita di gini. Itu kan lewat inhalasi. Kayak manusia. Gitu. Nah, yang kedua, kalau si minyak cengkeh itu memang ada efek bius dan itu ada dosisnya. Bener, itu bisa dipakai untuk bius. Cuman saya udah pernah coba pun. Sebenarnya efek bius yang ditimbulkan tuh beda dengan si Aquados. Apa bedanya? Apa bedanya? Minyak cengkeh Sama itu lagi pertanyaannya. Efeknya lebih deep. Maksudnya Lebih deep tuh dia tidurnya lebih dalam. Wah. Jadi kalau yang dong Romi Rafael dong berarti ya. kalau nggak biasa, jadinya bisa panik karena dia tidurnya lebih deep, bangunnya lebih lama. Oh, I see. Sedangkan kalau Om udah pernah coba pakai Aquados, Ya. saya juga biasa pakai, tidurnya cepat dan bangunnya Bangunnya gampang sih. gampang. Iya, tinggalnya bangun. Kita udah bicara soal Aquados nih, Dok. Ya, sekarang yang diumpetin sama dokter ahli. Ini dia.
Ini ada namanya Oxorits. Nah, apalagi nih? Asid 10%. Apa sih dok? Coba jelasin dok. Banyak amat. Oke, sebenarnya dari awal mau bikin produk tuh antibiotik saya agak masih ragu-ragu. Karena produk antibiotik itu takutnya orang salah pakai. Takutnya buat dipakai kadang tenggorokan. Nah, soalnya orang koi dikit-dikit antibiotik. Enggak orang koi doang sih. Semua orang lah. Semua lah, semua penghobi. Semua penghobi. Oke. Jadi antibiotik. Jadi awalnya ragu mau bikin antibiotik, tapi oxolinic acid ini senyawa aktifnya yaitu dari oxolinic acid 10% ini. Oke. Dia emang tujuannya untuk bunuh bakteri. Oke. Dan biasa saya saranin untuk kasus-kasus yang emang berat. Contoh. Contohnya kasus insangnya busuk. Oh, ini udah kondisi insangnya busuk atau baru gejala awal? Kondisi insangnya busuk. Udah sampai di titik dia busuk Iya. tapi masih hidup? Iya. Oh, oke. Kondisi insangnya busuk, terus emang banyak borok-borok Di yang kayak badan. gitu-gitu di badan. Oh. Itu kita bisa pakai antibiotik ini Oxorits. Nah, tapi itu pernah punya pengalaman. Ini kan bicara oxalic acid ya. Ada beberapa produk dari Jepang yang memang kalau dari Jepang pun sudah kita bawa Ya, untuk ikan tosai yang sleeping. Ah, Dulu kan kita pakai dari Jepang nih. Yes. Beberapa brand besar juga ada. yang mahal itu ya. Nah, terus kemarin waktu pas bulan 3 kemarin masuk ikan tosai, ada dari 2 breeder itu ikan tosai kita juga mengalami sleeping disease. Oke, Kita pakai sih Oxorits. Hasilnya bagus. dan hasilnya dalam waktu 2 hari atau 3 hari dia sudah bangun dari Oke, top chair lah ya. dokter lah gitu. Jadi Lumayan. buat sleeping disease juga Iya. bisa ya. Tapi kan sebenarnya sleeping disease itu penyebab utamanya sebenarnya bukan bakteri tapi virus. Hah? Oh, justru virus ya? Sleeping disease. Virus. Jadi namanya carp edema virus. CEV. Jadi kalau Om impor ikan nanti ada cek KHV, kedua CEV. Iya betul betul. CEV itu yang menyebabkan sleeping disease. Oh, Nah, namanya penyakit virus itu yang diserang macam-macam dan itu bikin imun ikan drop. Drop. Kan lihat yang sleeping kan kisut matanya terus gini-gini. Ya. Itu kita bilangnya kenapa dia gini-gini tuh, kenapa sleeping itu seakan-akan tidur tuh dia karena saking lemesnya. Iya. Atau Kayak bahasa ikan zombie dokternya gitu ya. itu ya. Bahasa dokternya itu letargi, saking lemes. Kayak lemesnya. Makanya Letargi. kita kasih garam juga tuh. Nah, sebenarnya pengobatannya cuman suhunya dinaikin, kemudian dikasih garam tinggi. Sampai 0,6. 0,6 tuh 6 kilo per ton. Air. Nah, kenapa mungkin kemarin dikasih Oxorits dia recovery-nya lebih cepat karena emang dia ngelawan bakteri-bakteri patogen yang bisa bantu bisa bikin imunnya tambah drop. Ya, karena kan gini, kalau misalkan ikan sleeping kita terlambat penanganannya juga, Kematiannya tinggi. cuma sekedar dia lemas tidur tadi, badannya itu jadi kayak Grepes-grepes. Ah, ya, Benar. kasar gitu kan ininya kelihatan. Bener, bener. Grepes sampai kadang-kadang tuh sampai siripnya tuh hilang, kayak punya tangan. Iya, gitu. iya. Nah, itu kan karena patogennya yang menyerang. Betul. Ya, gitu. Dan di saat ada kena virus itu biasanya yang ikut bukan cuma virus doang, tapi bakteri, ada parasit. Ah. Karena benar-benar ikan ini nggak punya imun loh. Jadi benar-benar kondisi dia Drop. dropnya Yeah. level bawah lah, Iya. istilahnya gitu ya. Jadi kenapa ini bisa ngebantu? Oke. Disarankan Seperti- kalau karantina pakai ini boleh nggak? Pak? Sebaiknya jangan. Nah, Antibiotik itu nggak ada yang tujuannya untuk pencegahan. Untuk pengobatan berarti aja. Pengobatan. oke. pengobatan I see. semua. Nah, ingat tuh. Ya. Gitu. Jadi bedakan pencegahan, pengobatan yang mana Iya. gitu ya. Dan jangan samain sama antibiotik yang ada di farmasi apotek-apotek. Ah, iya. Gitu ya. Iya. Gitu. Biasanya apa tuh amok-amok gitu-gitu. Ya. Bukan sakit. Pakai obat beli aja di apotek. Aduh, jangan. Ya, udah beda era. Ada lagi yang pakai tablet, saya tumbuk aja bang. Ya. Silakan. Nah, itu beda. Terserah Karena gini, lah udah. kalau yang di apotek kebanyakan untuk manusia itu tablet yang tujuannya untuk oper oral atau lewat Ya. ini. Jadi sediaannya itu beda. Sama, ya beda. Beda lah pokoknya lah ya. Beda. Waktu zaman gua jadi penghobi, ya. Tapi sekarang sudah beda era. Gitu ya. Siap. Jadi buat teman-teman sebetulnya cukup jelas ya dari dokter Hadi gitu menjelaskan obat-obatnya ini ataupun untuk penyembuhannya. Jadi teman-teman nggak usah ragu kalau membutuhkan, gitu ya.
Dari Om Firman mungkin ada apa? Nah, kalau dari sisi saya sih tadi kan kalau dari Ko Faisal sendiri tuh memang pertanyaannya memang dalam tuh dan sangat-sangat teknis banget. Kalau saya sifatnya receh-receh aja nih guys. Sifatnya remah-remah lah gitu ya, tapi masih menjadi mungkin semacam Polemik. ya polemik Mitos-mitos di antar ya? penghobi gitu ya, betul. Jadi kayak semacam mitos gitu. Contoh, gimana pendapat Dokter Andi terkait dengan karantina yang menggunakan heater? Nah, perlu nggak sebenarnya atau seperti apa sih penggunaan kalau untuk heater sendiri untuk khususnya di ikan koi ini?